Istana Kaisar Zhou. Sosok kekar yang duduk di lantai di aula memandang Luo Feng yang masuk dan tidak bisa menahan senyum. "Muridku, apakah kamu di sini untuk menemuiku tentang masalah kota Xiangjie?" Murid itu dan Yansu memiliki dendam, jadi saya mengambil tindakan sekarang. Luo Feng berkata dengan hormat, "Saya sembrono." Sebagai seorang praktisi, siapa yang tidak memiliki temperamen? Dichu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Hanya saja, sebagai muridku, kamu datang kepadaku karena dendam, tetapi tidak pernah datang kepadaku untuk berkultivasi. Anda juga berpikir, saya tidak pandai mengajar saudara laki-laki saya." Luo Feng dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya pikir tuannya lebih baik dalam mengajar murid-muridnya." "Sangat pandai dalam hal itu?" Dichu terkejut. "Kenapa saya tidak tahu saya pandai dalam hal itu? Kenapa aku pandai dalam hal itu?" Dichu bertanya. Dia ingin melihat bagaimana murid ini akan menjelaskannya. "Terakhir kali, guru memanggil saya dan bertanya tentang kebingungan saya dalam kultivasi. Saya telah mencoba memahami bentuk 3 dalam 1, tetapi belum dapat melakukannya." Luo Feng berkata, "Guru memberi saya mayat kumbang sisik emas dan meminta saya untuk mempelajari bentuk dunia 10 arah yang lebih maju. Setelah mengumpulkan pengalaman yang cukup, saya dapat mempelajari bentuk 3 dalam 1 yang relatif sederhana. Saya mengambil buah roh kristal Hunyuan yang diberikan guru kepada saya sebelumnya, dan setelah meditasi yang cermat, saya benar-benar membuat terobosan." Luo Feng berkata, "Akibatnya, kekuatanku telah meningkat pesat. Buah roh kristal Hunyuan dan mayat kumbang sisik emas keduanya diberikan oleh tuannya. Saya secara alami berterima kasih kepada guru atas kemampuan saya untuk menguasai bentuk Trinitas. Selain itu, mayat kumbang sisik emas juga membantu Morosa menjadi Raja Dewa. Morosa sekarang menguasai 6 cabang dari jalan besar asal kehancuran. Dia dapat langsung menonton dan memahaminya, yang juga sangat membantu praktiknya tentang jalan besar asal usul kehancuran. Berkat tuannya, dia mendapatkan banyak hal di jalan kehidupan dan jalan kehancuran." Luo Feng merasa bahwa dengan tuannya, jalur kultivasinya jauh lebih mulus. "Sepertinya kamu bisa menjadi nomor 1 di alam kekacauan karena bimbinganku." Dichu juga menganggapnya sangat menarik. Dia tidak memberikan instruksi terperinci, tetapi hanya menganugerahkan harta kepada murid-muridnya dan memberi mereka beberapa petunjuk, dan mereka mampu mencapai terobosan. Kaisar Chu juga mengerti. Ini karena murid memiliki bakat yang luar biasa. Bahkan tanpa bantuannya, dia akan bisa mengetahuinya jika dia menghabiskan lebih banyak waktu. "Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang terjadi di kota Xiangjie." Dichu berhenti mengobrol, "Kamu hanya perlu memastikan bahwa tidak ada makhluk dari garis keturunan Hunyuan yang melarikan diri. Hukuman untuk masalah ini terbatas." Luo Feng mengangguk, "Saya menekan pintu masuk ke dunia itu sekarang, dan makhluk-makhluk dengan garis keturunan Hunyuan itu tidak dapat melarikan diri. Namun, kamu harus lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu di masa depan." Dichu berkata, "Jika makhluk dengan garis keturunan Hunyuan melarikan diri, hukumannya akan berat, sangat berat sehingga akan mempengaruhi jalur kultivasi Anda. Jangan pernah berpikir bahwa aku bisa melindungimu dari hukuman negara kuno Yan Feng. Bagaimanapun, saya bukan kaisar kontemporer," kata Dichu. "Murid mengerti," kata Luo Feng. Dia berani mengambil tindakan, sebagian karena keyakinannya pada kekuatannya. Di sisi lain, sebagai harta rahasia tingkat Raja Dewa tipe istana, Menara Bintang pandai menekan dan menyegel. Selain itu, Luo Feng dapat merasakan bahwa kekuatan sebenarnya dari Menara Bintang jauh melebihi harta rahasia istana tingkat Raja Dewa, dan dia tidak bisa menggoyahkannya sama sekali bahkan dengan seluruh kekuatannya. Kaisar Chu memandang Luo Feng. Murid ketiga sangat berbakat. Dia telah menciptakan metode rahasianya sendiri dan mampu menjadi nomor 1 di alam kekacauan. Bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi sekuat dirinya di masa depan. Kamu memiliki bakat dan potensi yang hebat, dan kamu akan menghadapi banyak hal di masa depan. Dichu memandang Luo Feng, "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kecuali Di King, 12 kaisar lainnya dari 13 keluarga kerajaan akan bertarung dengan segala cara." Luo Feng terkejut. "Dengan segala cara?" Luo Feng memandang tuannya.
Di antara 13 kaisar keluarga kerajaan, 5 di antaranya berlatih dengan bantuan kekuatan Hunyuan dan bahan Hunyuan. Tuanmu juga berlatih dengan bantuan kekuatan Hunyuan. Kaisar Chu memandang Luo Feng, dan 6 lainnya berlatih dengan bantuan garis keturunan Hunyuan. Luo Feng mendengarkan dengan cermat. Dia tahu sangat sedikit tentang informasi yang terkait dengan kultivasi kaisar. Dia hanya tahu bahwa beberapa kaisar mengolah garis keturunan Hunyuan. Adapun siapa yang membudidayakannya? Berapa banyak orang yang membudidayakannya? Dia tidak terlalu jelas. Garis keturunan Hunyuan mempengaruhi tubuh dan mencemari jiwa. Kaisar Chu berkata, mereka umumnya memiliki temperamen yang buruk. 12 kaisar memiliki banyak perjuangan internal, tetapi mereka masih terbagi menjadi beberapa faksi. Kami berlima yang berlatih dengan kekuatan bahan Hunyuan dan Hunyuan adalah satu faksi. Kami bernam yang berlatih dengan darah Hunyuan juga merupakan satu faksi. Kaisar Chu berkata, kaisar kontemporer, kaisar, cukup istimewa. Suami kaisar pernah mengolah garis keturunan Hunyuan dan mencapai kekuatan seorang kaisar dengannya. Kemudian, dia menyerahkan jalan ini dan memilih untuk bereinkarnasi. Dichu menjelaskan, meskipun reinkarnasi dapat menyingkirkan pengaruh daging dan polusi jiwa, polusi ingatan tidak dapat dihapus. Setelah meninggalkan jalur garis keturunan Hunyuan, Kaisar Fu memahami jalur formasi, menggunakan formasi untuk menyempurnakan tubuhnya, dan mencapai kembali posisi kaisar. Kaisar Chu berkata, dia mungkin akan menjadi Kaisar Qing berikutnya. Luo Feng mendengarkan rahasia ini. Kaisar kontemporer sebenarnya telah berinkarnasi? Menurut informasi yang dia pelajari, menggunakan garis keturunan Hunyuan akan paling meningkatkan kekuatannya, tetapi itu juga akan memberinya masalah paling besar. Menggunakan kekuatan bahan Hunyuan dan Hunyuan untuk berkultivasi juga akan relatif kuat, dan tidak akan ada masalah. Ini adalah yang paling sulit untuk berlatih tanpa bantuan eksternal. Ini adalah jalan yang diambil Kaisar Fu, dan itu adalah jalan pembentukan. Kaisar memiliki koneksi dengan faksi garis keturunan Hunyuan. Bagaimanapun, dia pernah menjadi anggotanya. Sekarang dia telah menyerah pada jalan itu dan bisa tetap benar-benar sadar, kita semua lebih mendukungnya menjadi kaisar. Luo Feng mengerti. Di permukaan, kaisar berkuasa, dan 11 kaisar lainnya dibagi menjadi 2 faksi besar, dengan Kaisar Qing menyendiri. Tapi nyatanya, kecuali di Qing, 12 lainnya bertarung satu sama lain. Kaisar Chu memandang Luo Feng, bukan hanya kita, raja bangsa kuno Guntur, tetapi juga beberapa makhluk kuno yang benar-benar kuat di benua asal. Semua orang berjuang untuk jalan menuju Dao besar, dan kita harus memperjuangkannya. Bahkan leluhur angin api dan leluhur Guntur juga meraba-raba dalam kegelapan. Mereka juga berjuang untuk hidup mereka. Kaisar Chu memandang Luo Feng. Luo Feng memperhatikan banyak informasi. Leluhur angin api dan leluhur Guntur keduanya harus menjadi makhluk yang melampaui alam tertinggi Raja Dewa. Warisan dan sumber daya yang mereka tinggalkan di 2 negara kuno sangat besar. Apakah mereka juga mempertaruhkan nyawa mereka? Semua orang akan mati. Kaisar Chu memandang Luo Feng dan berkata, kedua leluhur itu bisa mati kapan saja. Hati Luo Feng bergetar. Ingin hidup? Dichu memandang Luo Feng, kamu harus bertarung, kamu harus menjadi lebih kuat. Kamu harus tahu bahwa ada reinkarnasi di alam semesta asli. Dichu memandang Luo Feng, tapi dengan cara yang sama, dunia sumber yang diatur oleh aturan tertinggi juga memiliki reinkarnasi. Suatu hari di masa depan, seluruh dunia sumber akan dihancurkan. Jika Anda tidak dapat mencapai kekuatan seorang kaisar, Anda semua akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kaisar Chu memandang Luo Feng, dan ini hanya bencana pertama. Luo Feng terkejut, tetapi merasa itu wajar. Dia mengolah 2 jalan asal kehidupan dan kehancuran, dan samar-samar bisa merasakan operasi aturan tertinggi. Nyawa yang tak terhitung jumlahnya pada akhirnya akan dihancurkan, dan hanya dalam kehancuran kehidupan baru akan muncul. Reinkarnasi dunia asal sangat lama. Bagi banyak praktisi, itu cukup untuk hidup begitu lama. Kaisar Chu berkata, tetapi untuk beberapa makhluk kuno yang kuat di benua asal, mereka tidak mau menerima ini. Mereka hanya selangkah lagi dari transendensi dan bahkan bisa meninggalkan dunia asal untuk melihat lebih banyak pemandangan. Tentu saja mereka harus bertarung. Hari kehancuran besar dunia asal adalah bencana pertama, dan itu juga merupakan bencana yang akan kamu hadapi di masa depan.
Kaisar Chu berkata, Luo Feng, saya memberitahu Anda ini karena Anda memiliki bakat dan pemahaman tingkat tinggi. Orang-orang alam kekacauan biasa tidak perlu khawatir tentang ini karena mereka tidak memiliki harapan untuk mengatasi bencana sama sekali. Terima kasih, Guru. Kata Luo Feng. Dia sudah lama mendengar bahwa selain kekuatan di tempat terbuka, banyak kekuatan dalam kegelapan juga menimbulkan masalah di benua asal. Misalnya, anggota resmi Istana Dua Alam harus setidaknya berada di tingkat kedua dari alam Raja Ilahi. Luo Feng bingung sebelumnya, mengapa dia harus bersembunyi dalam kegelapan setelah mencapai tingkat kedua Raja Dewa, mengapa dia harus menimbulkan masalah dan bertarung? Rupanya makhluk-makhluk purba itu juga bertarung. Berjuang untuk peluang dan berjuang untuk bertahan hidup. Perjuangan untuk jalan yang hebat secara alami kejam. Berlatihlah dengan baik. Hanya ketika Anda menjadi lebih kuat, Anda dapat memperoleh lebih banyak peluang. Kaisar Chu berkata, kamu harus cukup kuat sebelum kehancuran besar dunia sumber, jika tidak, semuanya akan. Luo Feng mengangguk. Takdir itu kejam. Jika makhluk hidup lahir di dekat kehancuran besar, waktu yang tersisa bagi makhluk hidup ini untuk berlatih kultivasi akan sangat singkat. Murid akan mengingat ini. Murid akan pergi. Luo Feng segera berkata. Luo Feng juga mengerti bahwa banyak rahasia mungkin di luar jangkauan Raja Dewa biasa. Sebagai murid Kaisar, Kaisar memberitahunya banyak hal karena dia melihat bahwa dia memiliki bakat yang tinggi. Saya harap dia bisa mencapai kekuatan Kaisar sebelum dunia Fang Yuan ini dihancurkan. Di Chu diam-diam berharap. Mampu membuat metode rahasianya sendiri dan mencapai transendensi alam kekacauan. Kaisar Chu sangat senang. Dengan bakat dan pemahaman semacam ini, ada harapan besar untuk mencapai tingkat kedua Raja Ilahi, dan tentu saja ada secercah harapan untuk mencapai tingkat Kaisar. Negara kuno Yan Feng, Yandu. Kaisar Yan adalah kaisar pertama dari seluruh negara kuno Yan Feng. Reputasinya pernah mengejutkan seluruh benua asal. Namun, dengan munculnya kaisar satu demi satu, terutama munculnya Kaisar Qing, pengaruhnya secara alami menurun drastis. Kaisar Yansu sangat hormat, Naluohe bergegas ke kota perbatasan penting, kota Xiangjie, membunuh beberapa klon saya, dan mengambil harta saya. Ada sosok api yang menjulang tinggi di depannya. Dia memiliki tubuh humanoid, tetapi sayap besar yang menyala. Api di sayapnya begitu kuat sehingga Yansu tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dia juga memiliki ekor yang panjang dan bersisik. Keberadaannya mendistorsi pikiran dan keinginan Yansu. Dian adalah seorang kaisar yang mengolah garis keturunan Hunyuan. Garis keturunan Hunyuan di tubuhnya secara alami sangat kuat dan sangat berpolusi. Apakah ada makhluk dari garis keturunan Hunyuan yang melarikan diri? Suara Dian terdengar. Tidak. Kata Yansu. Ketika dia menarik kendali atas pintu masuk ke dunia, dia sengaja membuat keributan untuk mencoba menarik makhluk garis keturunan Hunyuan. Limbah. Suara Dian sangat dingin, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku akan menanganinya setelah misi tingkat surga selesai. Hari ini, ke-13 cabang keluarga kerajaan sedang melakukan tugas tingkat surga. Ini adalah peristiwa besar. Iya. Yansu mundur dengan hormat. Bisakah semua murid Kaisar Chu menjadi yang pertama melampaui alam kekacauan? Mereka yang memiliki bakat tinggi harus menekannya. Kaisar Yan tidak senang sama sekali. Kekuatan Luohi tidak baik untuk garis keturunan Kaisar Yan. Di masa lalu, dia meremehkan Luohi, tetapi sekarang Luohi secara bertahap menunjukkan ancamannya, dia secara alami akan memperhatikan Luohi. Kekuatan Luohi berarti garis keturunan di Chu lebih kuat. Garis keturunan di Chu memperoleh lebih banyak sumber daya, dan sumber daya garis keturunan lain secara alami berkurang. Di negara kuno Yan Feng, kota perbatasan, kota Xiangjie, semakmur biasanya, dan praktisi yang tak terhitung jumlahnya menjalani kehidupan normal mereka. Istana bawah tanah benteng pengawas. Luo Feng duduk bersila di aula. 5 miliar sungai hitam membentuk dunia sungai hitam, yang menekan pintu masuk ke dunia. Makhluk-makhluk garis keturunan Hunyuan sudah lama pergi. Saya menghadapi asal-usul kehidupan secara langsung. Semakin dalam saya memahami, semakin saya samar-samar merasakan bahwa kehidupan yang tak terhitung jumlahnya pada akhirnya akan dihancurkan. Ternyata,
Kandang besar yang diatur oleh aturan tertinggi ini juga akan mengantarkan kehancuran besar. Luo Feng tersenyum. Setelah mengetahui rahasia ini, Luo Feng tidak peduli sama sekali. Ketika dia berada di bumi, dia masih lemah. Orang-orang lahir, menjadi tua, sakit dan meninggal, dan banyak orang hidup tidak lebih dari 100 tahun. Dan bagaimana dengan dia? Dia telah tumbuh sampai hari ini, dan bahkan telah mengalami reinkarnasi alam semesta asli. Dan kehancuran seluruh dunia meta masih banyak reinkarnasi dari sekarang. Mampu hidup untuk melihat kehancuran seluruh dunia sumber adalah sesuatu yang membanggakan. Tidak ada alasan untuk tidak mau. Luo Feng sudah lama puas, dan dia menikmati setiap hari latihannya. Latihan tidak pernah untuk saat-saat terakhir. Tapi itu setiap saat selama latihan. Saya memahami esensi dari bagaimana dunia bekerja dan meningkatkan esensi hidup saya sendiri. Proses ini sendiri dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Waktu berlalu, dan sisa-sisa misi tingkat surga akan segera berakhir. Luo Feng juga meninggalkan klon di bintang roh darah, yang membawa 3 miliar sungai hitam. Luo Feng juga khawatir bahwa saat dia bertugas menekan pintu masuk ke dunia, seseorang akan mengambil kesempatan untuk merebut mutiara emas roh darah. 3 miliar sungai hitam sudah cukup untuk membuat makhluk alam kekacauan lainnya putus asa. Bintang roh darah memang mengalami gelombang ledakan ketiganya. Selama ledakan, Luo Feng menutupi bintang roh darah dengan dunia sungai hitam, dan kali ini dia memperoleh total 53 manik-manik emas roh darah. Gua Luo Feng dicudu. Saudara Luo Feng, hari ini adalah hari terakhir misi tingkat surga, dan peringkatnya akan segera diumumkan. Di Chuyu dan Luo Feng duduk berhadapan. Pada saat ini, Di Chuyu sangat gugup. Bagaimanapun, sumber daya misi tingkat surga terlalu penting baginya. Jangan cemas. Anda sudah mencoba yang terbaik. Kamu tidak bisa mengubah peringkat tidak peduli seberapa cemas kamu. Luo Feng sedang minum dengan santai. Saya adalah yang pertama yang tak terbantahkan dalam misi bola emas roh darah ini, dan saya jauh di depan. Di Chuyu memandang Luo Feng. Selama letusan ketiga bintang roh darah, Markuise kelas 1 lainnya semua ingin membeli bola emas roh darah itu. Tetapi saudara Luo Hi, Anda tidak menjual satupun. Markuises kelas 1 mungkin menyimpan dendam kali ini. Luo Feng terus menuangkan anggur dan berkata sambil tersenyum, apakah saya akan peduli dengan mereka? Di Chuyu juga tertawa. Dia tahu kekuatan temannya. Bahkan di antara Raja Dewa Yi Zongqing dari benua asal, Luo Feng dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Seorang Markuis kelas 1 dari keluarga kerajaan? Ada 13 cabang keluarga kerajaan, dan ada hampir 100 Markuises kelas 1. Misi tingkat surga ini memiliki total 3 subtugas. 2 subtugas saya adalah yang ketiga dan keempat. Di Chuyu berkata, saudara Luo Hi, subtugas yang Anda bantu pasti yang pertama. Saya ingin tahu mana dari 3 subtugas yang digabungkan? Di Chuyu berpikir. Ku dengar Chu Yinghou mendapat tempat pertama di kedua subtugasnya? Luo Feng bertanya. Kaisar Chuyu mengangguk. Chu Yinghou tidak menggunakan benda eksternal apapun, tetapi memahami Dao Agung seperti saudara Luo Hi. Kedua subtugasnya kali ini luar biasa. Dia harus menjadi Raja Dewa berikutnya dari keluarga kerajaan Kaisar Chu kita. Luo Feng mengangguk. Kaisar Qingdu telah memuji Chu Yinghou sebelumnya, yang menunjukkan potensinya untuk memahami. Tentu saja, dalam hal potensi pemahaman, dia jauh lebih rendah dari saudara Luo Hi. Di Chuyu menghela nafas, saudara Luo Hi, kamu menciptakan metode rahasiamu sendiri dan menjadi alam kekacauan, melampaui tempat pertama. Semua kekuatan di seluruh benua asal mengenalimu. Tidak akan lama sebelum kamu menjadi Raja Ilahi. Potensi pemahaman Chu Yinghou dianggap sangat baik di antara keluarga kerajaan, sedangkan Luo Feng benar-benar yang terbaik di antara semua alam kekacauan. Tidak mudah untuk menjadi Raja Dewa. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dia memahami 3 cabang Dao Agung dari asal-usul kehidupan dan 2 cabang Dao Agung dari asal kehancuran. Bahkan dengan bantuan kerajaan Elfu Yuan dan mempraktikkan beberapa teknik rahasia, dia masih tidak bisa membuat terobosan. Waktu berlalu perlahan. Tidak hanya garis keturunan Kaisar Chu, tetapi semua Markuise kelas 1 dari 13 garis kerajaan negara Yan Feng kuno sedang menunggu peringkat misi Tianji. Pada saat tertentu, 13 klan kerajaan dari bangsa Yan Feng kuno bersama-sama mengumumkan peringkat tugas tingkat surgawi. Sudah keluar, peringkatnya keluar. Semua pihak melaporkan berita tersebut.
Ibu kota Chu. Istana Dua Alam benar-benar. Markuis Chu Chang melihat peringkat akhir. Ada 7 Markuise kelas 1 di garis keturunan Kaisar Chu, dan Markuis Chu Chang menempati peringkat keempat. Jika kita bisa masuk ke 3 besar, alokasi sumber daya akan lebih baik. Sumber daya tempat keempat memang telah melemah secara signifikan. Tugas pribadi saya sendiri, 1 adalah keempat, yang lainnya adalah kelima, dan tugas mutiara emas roh darah adalah ketiga. Chu Changho menggelengkan kepalanya. Dia awalnya berada di tingkat menengah, dan istana hanya memilihnya setelah 2 periode. Hanya ketika Anda tidak yakin dengan diri sendiri, Anda bersedia mengalokasikan sumber daya yang cukup. Jika saya tidak berhasil masuk 3 besar, saya tidak perlu memberikan bagian apapun ke Istana Dua Alam. Chu Changho mendengus diam-diam. Di satu sisi, dia mengutuk Istana Dua Alam karena tidak kompeten, dan di sisi lain, dia juga merasa bahwa dia telah menghasilkan uang dengan Gua Luo Feng. Di Chuyu dan Luo Feng bersama, menunggu peringkat akhir. Kedua, Di Chuyu sangat bersemangat sehingga gelas anggur di tangannya jatuh. Dia memandang Luo Feng dengan penuh semangat, saya peringkat kedua. Saya adalah Markuis kelas 1 yang baru dipromosikan, dan saya bisa menduduki peringkat kedua? Chu Yingho adalah nomor 1? Luo Feng bertanya. Dia yang pertama, saya yang kedua. Di Chuyu sangat bersemangat. Chu Fengho ketiga, Chu Changho keempat, Chu Jiho kelima, Chu Linho keenam, dan Chu Yuanho ketujuh. Luo Feng mengangguk, yang juga diharapkan. Chu Yingho, kedua tugas individu adalah yang pertama, dan tugas mutiara emas roh darah adalah yang kedua. Kaisar Chu menghadapi 2 tugas karakter individu, 1 peringkat ketiga dan 1 peringkat keempat. Tugas mutiara emas roh darah pasti menempati peringkat pertama. Chu Fengho, 2 tugas karakter individu masing-masing adalah yang kedua dan ketiga, dan tugas mutiara emas roh darah adalah tugas keempat yang diambil oleh Tuan Istana Yuan Xiu. Ini adalah 3 teratas. Chu Yuanho, yang menempati peringkat terakhir, menempati peringkat ketujuh dalam kedua tugas individu yang menguji potensinya untuk memahami karena kultivasi garis keturunan Hunyuan. Dia mendapat 0 dalam tugas mutiara emas roh darah, masih menempati peringkat terakhir. Di negara kuno Yanfeng, umumnya dilarang bagi orang-orang di alam kekacauan untuk mengolah garis keturunan asal kekacauan. Bahkan di tingkat pertama alam Raja Ilahi, hanya ada sedikit orang yang mengolah garis keturunan asal kacau. Seseorang harus lulus banyak tes untuk memenuhi syarat untuk berlatih, dan ambang batasnya sangat tinggi. Karena ambang batasnya sangat tinggi dan latihannya sangat berhati-hati, tidak ada seorang pun di negara kuno Yanfeng yang mempraktikkan garis keturunan Hunyuan kehilangan kendali. Ini juga perbedaan antara kedua negara kuno. Negara kuno Yanfeng selalu mewaspadai garis keturunan Hunyuan dan sangat berhati-hati dalam praktiknya. Misalnya, kaisar dan kaisar kontemporer telah menjadi kaisar melalui garis keturunan Hunyuan, dan mereka tidak kehilangan kendali, tetapi pada akhirnya mereka masih memilih untuk bereinkarnasi dan meninggalkan jalan ini, tanpa bantuan eksternal, dan menjadi kaisar lagi melalui garis keturunan Hunyuan. Dari sikap para pemimpin puncak, kita bisa melihat kewaspadaan mereka terhadap garis keturunan Hunyuan. Kerajaan Guntur kuno telah sepenuhnya merangkul garis keturunan Hunyuan. Orang-orang di alam kekacauan dapat mulai berlatih, dan Raja Dewa dapat berlatih lebih dalam. Alasan mengapa Pertapa bergabung dengan kerajaan Guntur kuno adalah karena ambang batas dalam hal ini sangat rendah. Saudara Luohi, aku akan kembali dulu. Di Chuyu berdiri, saya akan segera pergi ke istana Di Chu untuk mengumpulkan sumber daya. Silakan. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Kaisar Chuyu segera pergi. Di dunia yang luas, sesosok duduk bersila di tanah. Ada sejumlah besar formasi berbeda yang beroperasi di seluruh dunia, dan banyak dari mereka selaras satu sama lain. Dengan diagram 10.000 formasi dan 8 volume formasi ruang Hunyuan yang tersisa sebagai fondasi, apakah Anda ingin melangkah lebih jauh? Sosok ini merenung. Tiba-tiba, sebuah pikiran datang dari jauh melalui sebab dan akibat. Kaisar. Suara yang mendominasi dan akal datang dari kaisar pertama negara kuno Yanfeng, Kaisar Yan. Saudara Dian, apakah ada yang salah? Tanya Difu. Menjaga kota perbatasan, kota Xiangjie, adalah misi garis keturunan Kaisar Yan saya. Pada awalnya, saya mengirim Yansu untuk menjaga kota Xiangjie. Yansu telah menjaganya sampai sekarang tanpa kesalahan. Suara Kaisar Yan datang, tapi belum lama ini,
Na Luohe langsung menyerang kota perbatasan dan membunuh semua klon penjaga Yansu di kota, dan bahkan menyebabkan makhluk garis keturunan Hunyuan membuat kerusuhan. Saudara Dian, ini adalah misi garis keturunan Dianmu. Difu berkata sambil tersenyum, kupikir kamu telah mendiskusikannya dengan Dicu. Sebelumnya, seluruh keluarga kerajaan sibuk dengan misi surgawi. Sekarang setelah debu mengendap, saya berurusan dengan masalah ini. Dian berkata, saya pikir mereka yang menyerang perbatasan, kota, dan kota Xiangjie harus dihukum berat. Bagaimanapun, mereka menekan pintu masuk ke dunia. Dunia itu dibuka oleh leluhur itu sendiri. Itu adalah kerja keras leluhur. Saya tahu. Dia pantas mendapatkan hukuman berat, kata Kaisar. Luohi memiliki banyak klon. Hukuman biasa tidak penting baginya dan tidak akan berpengaruh padanya. Dian berkata, saya pikir akan lebih tepat untuk membiarkannya menjaga Lava Old Demon. Kaisar mengerutkan kening. Lava Demon adalah iblis yang sangat kuat di antara makhluk garis keturunan Hunyuan tingkat Dewa Raja yang dibudidayakan oleh leluhur Yan Feng. Kekuatannya sebanding dengan Kaisar, jadi dia dipenjara di sel isolasi. Setan lava tua ini, hanya dalam hal garis keturunan Hunyuan, lebih kuat daripada Kaisar dan sangat berpolusi. Dengan kekuatan Luohi, iblis tua yang menjaga lava dapat dengan mudah terkontaminasi. Kata Difu. Tempat kami di penjara masih sangat aman. Kata Dian. Saudara Dian, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Dicu menceritakan hal ini kepada saya setengah abad yang lalu. Kaisar Fu berkata, dia mengatakan bahwa muridnya Luohi membuat kesalahan dan dia mengakuinya. Hukumannya harus sesuai dengan hukum negara kuno Yan Feng. Jika melebihi ruang lingkup hukum, dia akan menolak hukuman dan bahkan melaporkan masalah itu kepada leluhur. Menolak hukuman? Dian sedikit terkejut. Kaisar memiliki hak untuk melawan hukuman. Jika beberapa keputusan yang dibuat oleh kaisar kontemporer terlalu ekstrim, kaisar lain dapat memilih untuk menolak hukuman atau bahkan melapor kepada leluhur. Untuk masalah sekecil itu, dia ingin menolak hukuman dan melapor kepada leluhur. Kaisar Chu selalu sembrono. Kaisar Yan cukup marah. Kaisar Chu tidak mengolah garis keturunan asal kacau. Dia telah menjadi orang yang tirani dan sombong sejak dia masih muda. Dia sangat protektif terhadap kekurangannya dan selalu siap untuk memecahkan langit terlepas dari situasi keseluruhan. Tetapi karena itu, Kaisar Chu mengolah dao besar asal kehancuran dan berjalan cukup lancar. Apa yang dikatakan di Chu masuk akal. Tidak peduli apa, kita harus tetap berada dalam hukum. Difu berkata, jika kita benar-benar menolak hukuman dan sampai ke leluhur pertama, kita semua akan mendapat masalah. Lalu menurutmu bagaimana hukumannya seharusnya? Dian tidak berdaya. Apa yang dapat Anda lakukan ketika Anda bertemu seseorang yang membalikkan keadaan ketika Anda tidak setuju dengannya, atau bahkan menolak hukuman? Karena kota Xiangjie saat ini tidak memiliki jenderal untuk menjaganya, kami akan menghukum Luohi untuk menjaganya, kata Kaisar Fu, dan membuatnya menjaganya selama 1000 abad tanpa jasa apapun. Menjaga perbatasan adalah pekerjaan yang sulit, dan manfaat untuk misi biasanya sangat tinggi. Sebagai hukuman, pahala secara alami dihapuskan. Sekitar 10.000 zaman. Kata Dian. Oke, kalau begitu itu akan menjadi 10.000 abad. Suami Kaisar juga menanggapi. Ibu kota Chu, Istana Kaisar Chu, Luo Feng datang ke sini untuk menemui tuannya. Hukumanmu telah turun. Kamu akan diperintahkan untuk menjaga kota Xiangjie untuk 10.000 tentara. Kaisar Chu memandang Luo Feng. Meskipun hukumannya agak berat, itu masih dalam lingkup hukum dan dianggap sebagai hukuman normal. Luo Feng mengangguk, terima kasih, Tuan. Selama berada dalam kisaran penalti normal, Luo Feng tidak khawatir. Tidak perlu berterima kasih padaku. Dicu berkata, jika kamu bukan muridku, Dian tidak akan menargetkanmu, jadi masalah ini adalah tanggung jawabku. Jika saya bahkan tidak bisa melindungi murid-murid saya, itu bukan lelucon. Ini adalah dunia Xiangjie, dan ini adalah jimat formasi pintu masuk. Kaisar Chu melambaikan tangannya, dan jimat formasi emas terbang menuju Luo Feng. Luo Feng mengambil alih jimat arai emas dan menerima 2 informasi darinya. Satu adalah metode mengendalikan metode pembuatan jimat arai dan yang lainnya adalah metode mengendalikan susunan seluruh kota Xiangjie. Ada metode yang jelas, dan Luo Feng dapat dengan mudah menguasainya di levelnya. Dengan kekuatanmu,
akan mudah bagimu untuk menjaga kota Xiangjie dengan bantuan formasi. Kaisar Chu berkata, satu-satunya masalah adalah Anda harus menjaganya selama 10.000 zaman. Ini adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Kaisar sendiri. Bahkan jika kamu menjadi Raja Ilahi, dia tidak bisa mempersingkat periodenya. Saya punya banyak murid, jadi saya tidak peduli, kata Luo Feng. Di Chu puas dan mengangguk, silakan. Luo Feng segera pergi dengan hormat. Luo Feng dihukum untuk menjaga kota Xiangjie selama 10.000 zaman. Berita ini menyebar dengan cepat di antara para pejabat tinggi negara kuno Yanfeng, dan banyak adipati kelas 1 dari keluarga kerajaan segera mengetahui berita tersebut. Saudara Luo He. Di Chuyu merasa sangat bersalah. Dia pergi berkunjung segera setelah menerima sumber daya misi surgawi dari istana Di Chu. Itu semua karena misi mutiara emas roh darah saya. Saudara Luo He dan Yansu menjadi musuh, dan sekarang dia telah dihukum untuk menjaga kota Xiangjie selama 10.000 zaman. Di Chuyu memandang Luo Feng. Untuk misi mutiara emas roh darah ini, saudara Luo He tidak menerima manfaat apapun darinya, melainkan dihukum berat. Secara alami, Di Chuyu merasa sangat meminta maaf. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir tentang itu. Saya tidak tahan dengan energi buruk, jadi saya berinisiatif untuk membunuh jalan saya ke kota Xiangjie, membunuh beberapa klon Yansu, dan mengambil senjata Raja Dewanya. Begitulah cara saya menyingkirkan energi buruk. Tidak peduli apa, semua hal ini terjadi karena saya. Di Chuyu membalik tangannya dan mengeluarkan botol emas. Ini adalah sebotol cairan spiritual yang menyegarkan yang saya dapatkan ketika saya menerima sumber daya untuk misi surgawi. Ini sangat membantu untuk memahami cara yang hebat dan memperkuat kehendak pikiran. Sebotol cairan spiritual yang menyegarkan ini adalah sumber daya paling berharga yang dia peroleh, setara dengan hampir setengah dari sumber daya yang dia panen kali ini. Di Chuyu merasa bahwa tanpa bantuan Luo Feng, dia bahkan mungkin tidak bisa berada di tempat ketiga, jadi sudah tepat baginya untuk memberikan sumber dayanya yang paling berharga kepada teman baiknya. Baik Dao Agung maupun keinginan pikiran membantu, Luo Feng tidak menolak dan menerimanya secara langsung. Terima kasih. Saya harus berterima kasih kepada saudara Luo He. Di Chuyu berkata sambil tersenyum, kali ini, misi tingkat surga menempati urutan pertama, dengan sumber daya terbanyak. Saya menempati peringkat kedua, dengan setengah dari sumber daya Chu Ying Hou, dan yang peringkat ketiga hanya memiliki 30% dari saya, dan 4 berikutnya bahkan lebih sedikit. Ini adalah kasus dengan keluarga kerajaan negara kuno Yanfeng. Semakin menonjol mereka, semakin banyak penekanan yang akan mereka terima dalam kultivasi. Aku akan kembali dulu. Karena saya mendapat tempat kedua kali ini, saya juga sangat sibuk, kata Di Chuyu. Luo Feng mengangguk dan melihatnya pergi, lalu melihat sebotol cairan spiritual segar di tangannya. Ini adalah harta karun yang tidak tercatat dalam buku warisan, dan seharusnya hanya untuk anggota berpangkat tinggi keluarga kerajaan. Faktanya, bahkan Di Chuyu hanya mendapatkan botol ini setelah menyelesaikan misi tingkat surga. Saudara Chuyu, masih ada waktu yang lama. Luo Feng berbisik pelan. Bahkan jika kamu menjaga kota Xiangjie dan menjadi Raja Dewa selama 10.000 abad, masa hukumannya tidak akan dipersingkat? Luo Feng tidak peduli sama sekali. Dia menerima hukuman setelah melakukan kesalahan.